Sahabat ODB, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Mencari Kebahagiaan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Seri Renungan Penghibur Jiwa ini berjudul Tujuan Utama. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-14 berbunyi, "Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, "Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang?" Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Sahabat ODB, ayat emas hari ini diambil dari Pengkhotbah 7, ayatnya yang ketiga. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Kita semua pernah mengalami kegembiraan dan juga kesedihan. Meski wajar jika kita lebih suka tertawa daripada bersedih. Kita harus mengakui bahwa sebagian besar hikmat yang kita peroleh dari dalam hidup ini dipelajari melalui masa-masa sedih yang kita alami. Namun banyak orang Kristen yang tergila-gila mengejar kebahagiaan diri. Penulis kitab Pengkhotbah menilai usaha itu sebagai sebuah kebodohan. Bertahun-tahun yang lalu ketika diwawancarai mengenai pergumulannya melawan kanker, seorang teolog bernama Francis Schaeffer berkata, "Di dunia ini orang mengejar kebahagiaan semu dengan berusaha tetap awet muda, tetap sehat, dan juga tetap kaya, dan tanpa mempedulikan siapapun." Ada saja orang Kristen yang menganggap kebahagiaan semu itu sebagai ajaran Kristen. Namun kebahagiaan semu tersebut akan sirna ketika Anda tidak lagi muda, tidak lagi sehat, dan tidak lagi kaya, atau ketika Anda mulai menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang menderita di sekitar Anda. Apakah kebutuhan terbesar kita di dalam hidup? Apakah itu kebahagiaan? Mungkin kita ingin agar keadaan di sekitar kita bisa berubah, dan ada kalanya keinginan kita itu bisa terpenuhi. Namun kebutuhan kita yang terdalam sesungguhnya adalah hidup yang diubahkan. Kondisi sekitar yang berubah mungkin membuat kita lebih bahagia, tapi suatu hidup yang diubahkan
akan membuat kita menjadi lebih baik. Karena hal itu akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi, apa yang paling Anda cari dalam hidup ini? Sahabat ODB, karena keadaan hidup terus berubah, kebahagiaan pun akan sirna. Namun bila kita bersama Allah, sukacita batin akan dipeliharanya. Kesalehanlah tujuan hidup kita, bukan kebahagiaan. Terima kasih sudah mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.